Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Delima, Saya Ekiawati, Saya Sartiwi, dan saya Lutfi Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan tentang sebab-sebab mandi wajib. Menjaga kesucian merupakan hal yang utama bagi seorang muslim. Kesucian bukan hanya sekedar kebersihan fisik saja, melainkan hati dan jiwa. Dalam Islam, kesucian merupakan syarat utama dalam melaksanakan ibadah seperti sholat dan mengaji. Mandi wajib dilakukan untuk menyucikan diri dari hadas besar. Beberapa hal yang menyebabkan seseorang melakukan mandi wajib yaitu keluarnya air mani baik karena mimpi basah, rangsangan atau sebab lainnya. Yang kedua, berhubungan suami istri. Terjadinya hubungan intim antara suami istri meskipun tidak keluar air mani. selesai haid atau menstruasi, wanita yang setelah haid diwajibkan untuk mandi sebelum kembali melaksanakan ibadah seperti sholat dan puasa. Setelah nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Jika darah nifas telah berhenti, diwajibkan untuk mandi. Melahirkan, sebagian ulama berpendapat bahwa melahirkan diwajibkan untuk mandi walaupun tidak disertai keluarnya darah nifas. Meninggal dunia, seorang muslim yang telah meninggal dunia diwajibkan untuk mandi oleh orang lain sebagai bagian dari pengurus jenazah. Kesalahan umum masyarakat terkait mandi wajib. Dalam praktik sehari-hari, masih banyak masyarakat yang melakukan kesalahan dalam mandi wajib. Kesalahan ini bisa menyebabkan mandi tidak sah, sehingga ibadah yang dilakukan menjadi juga tidak sah. Beberapa kesalahan yang sering terjadi yaitu yang pertama, tidak berniat. Seseorang yang lupa atau tidak memahami pentingnya niat, padahal niat merupakan hal utama dalam mandi wajib. Air tidak mengenai seluruh tubuh. Ada bagian tubuh yang terlewat seperti lipatan kulit, ketiak, belakang telinga, dan sela-sela jari. Jika ada bagian tubuh yang tidak terkena air, maka mandi wajib tidak sah. Tidak membersihkan najis terlebih dahulu. Langsung mandi tanpa membersihkan bagian tubuh yang terkena najis terlebih dahulu, seperti kemaluan setelah haid atau junub. Mengira mandi biasa sudah cukup. Sebagian orang hanya mandi biasa tanpa niat dan tanpa memastikan air terkena seluruh tubuh, sehingga belum sah sebagai mandi wajib. tidak berwudu padahal dianjurkan. Walaupun berwudu bukan rukun mandi wajib, namun banyak yang meninggalkannya tanpa memahami bahwa itu bagian dari sunnah yang menyempurnakan mandi wajib. Terhalangnya air ke kulit. Masih memakai sesuatu yang menghalangi air seperti cat, kuteks atau cat kuku, lem, dan kotoran yang menempel. Hal ini membuat air tidak sampai ke kulit. Salah urutan dan kurang teliti. Mandi dilakukan terburu-buru tanpa memastikan semua bagian tubuh terkena air. Hikmah dari toharo, menjaga kebersihan dan kesehatan, menjaga diri secara spiritual, melatih kedisiplinan, meningkatkan kesadaran diri, membentuk pribadi yang rapi dan bersih, syarat sah ibadah. Pelajaran yang didapat dari toharo yaitu pentingnya kebersihan dalam hidup, disiplin dan tanggung jawab, kesucian lahir dan batin, taat kepada aturan agama, hidup tertib dan teratur, serta menghargai kesehatan. Relevansi toharo dalam kehidupan sehari-hari, relevansi kehidupan Itu kebiasaan hidup bersih, menjaga diri, disiplin waktu dan kebiasaan, etika dalam pergaulan, kesehatan batin. serta peduli lingkungan. Kesimpulan dari materi kami yaitu setiap muslim mandi wajib merupakan cara bersuci dari hadas besar yang wajib dilakukan oleh setiap muslim dalam keadaan tertentu seperti keluarnya air mani, berhubungan suami istri, haid, nifas, dan melahirkan. Pelaksanaan mandi wajib dilakukan dengan benar, yaitu diawali dengan niat dan memastikan air merata di seluruh bagian tubuh tanpa ada yang terlewatkan. Setiap umat muslim hendaknya mempelajari dan memahami tata cara mandi wajib dengan benar sesuai dengan ajaran Islam.
perlu adanya edukasi dari orang tua, guru atau dosen tokoh agama agar tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan praktik mandi wajib. Masyarakat diharapkan lebih teliti dan tidak terburu-buru dalam melaksanakan mandi wajib agar seluruh syarat terpenuhi. Itulah tadi penjelasan singkat dari materi sebab-sebab mandi wajib. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. И одна на свете кошка не коснется молочка, если прежде не умыта аккуратно мордочка.